Berarti ada korelasi ya antara dunia dengan akhirat ya? Ada banget, ya, ada banget. Misalkan gini ya, kita kan ini kan di dunia ini ngopi-ngopi ya. Ya, Besok kelak di akhirat bisa nggak seperti itu lagi? Setengah ngopi. bisa karena surga ini adalah kita yang ngatur. Oh, waduh. Kepada siapapun dalam komunitas apapun sebetulnya bisa kita itu membawa seduluran kita tidak hanya di dunia tapi juga bisa sampai ke akhirat nanti. Artinya siapa yang kita kumpuli di sini misalnya kepada orang yang soleh-soleh gitu ya, nanti juga Allah akan kumpulkan untuk kepada orang-orang yang soleh juga nanti di yaumul akhir atau di oro-oro mahsyar gitu ya. Jadi apa yang kita dan siapa yang kita kumpuli di dunia nanti pun akan Allah kumpulkan kembali di akhirat. Maka doa kita adalah Allahumma alif baina qulubina wa alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, satukan di antara kami dan satukan di antara kami orang mukmin. Nanti tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, Tapi kan kalau di era sekarang itu ya Pak Yai, kita itu pikirannya bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang terpisah. Nah sebenarnya di perspektif Islam sendiri itu memandang dunia dan akhirat itu seperti apa Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-200. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya kenalkan teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Aldi, malam ini kita sudah kerawuan tamu. Ini guru kita, beliau adalah Kiai Haji Khairul Amin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat, semangat insyaallah. Nah, ini Mas Aldi sama Pak Yai ini hampir sama ini. Nah, sama apanya Mas Anis? Postur Sama tubuhnya. sama ukuran 4L. Jadi kalau dijejer jadi angka 100. Angka 100 betul, tapi 200 episode-nya. Oh iya. Nah, ini Mas Aldi, kita sudah sampai di episode yang ke-200. Kira-kira episode kali ini kita mau bahas apa Mas Aldi? Ya ini tema yang ini menarik nih, permintaan khusus dari Dari seorang. Ya dari seseorang ini ya. Jadi tentang relationship dunia akhirat gitu Mas Anis. Ini maksudnya gimana ini? Ya mungkin relationship itu kayak hubungan, bisa hubungan antara dunia dan akhirat atau hubungan kita dengan makhluk lain, misal dengan istri kalau punya istri ya, terus dengan temen itu yang bisa dibawa nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat gitu loh Mas Anis. Artinya itu kan kayak semacam kita punya relasi dengan siapapun, tapi jangan sampai hanya sebatas dunia saja, tapi juga nanti di akhirat juga kita akan kumpul jadi Iya. sama Kayak mereka. misal nih relasi ini ada Yai Amin, Mas Anis itu kan ini kan di dunia gitu loh. Ya. Nah gimana ini membawa juga nanti ketika kita di akhirat juga gitu. Kan juga kita kalau orang Islam Mas Aldi, itu kan ada yang namanya rukun Islam, kan ada salah satunya itu kan iman kepada alam gaib itu kan. Alam gaib. Nah, termasuk kan akhirat, itu ada surga neraka, ada macam-macam, itu kan termasuk bagian dari kita harus mengimani. Ya, dan mungkin juga gimana caranya kita mengimani yang gaib gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, makanya kan ini Misteri kan juga ini. beliau kita rawuhkan untuk menjelaskan tentang bagaimana relasi tentang dunia akhirat. Monggo Pak Yai. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Dulur-dulur yang dimuliakan oleh Allah, terutama Mas Anis, Mas Aldi dan kru semuanya, dan juga para pemirsa MAJT TV, Radio Dais, kemudian juga
yang mendengarkan dan juga melihat, ya, yang merelay di semua online yang ada, ya, termasuk ada di grup WA namanya Modis, ya. Wah, itu. Yang offline, yang online, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini episode yang ke-200 kita bisa bermuajah kembali di Ngopi, ngaji online perkara Islam. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 200. Itu adalah satu anugerah, gitu ya. Harusnya dibikin tumpeng juga itu. Ada selamatannya, ada bancaannya sekali-kali, gitu ya. Siap, ya. Harus ada selamatan supaya Allah berikan kepada kita keistiqomahan, gitu ya. Ini kan dalam rangka wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ya. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi boleh kita itu misalnya nyetatus atau mengunggah foto, video atau kegiatan-kegiatan kita, tapi dalam rangka kita mengekspresikan rasa syukur kepada Allah, ya, bukan ria, bukan sombong. Ya, bukan sombong, bukan takabur, bukan sum'ah ingin didengar, ria ingin dipuji, itu tidak, tapi untuk menikmati apa yang Allah berikan kepada kita itu di era digital seperti itu, ya. Tentang tadi yang disampaikan bahwa kalau kita mendengar ada seduluran saklawase, itulah hakikat daripada tema pada malam hari ini sebetulnya. Jadi kalau ada flyer atau backdrop itu, kita misalnya reuni, ya, atau sudah lama banget kita nggak ketemu, ya, satu komunitas, entah itu kita di sekolahan, teman kuliah, teman kerja, ya, kemudian kita mau berkumpul lagi untuk menyatukan kembali, ya, kangen-kangen kita ini, tentunya dengan sesuatu yang halal, ya, bukan kemudian kalau ada reuni kemudian malah ada cinta lama bersemi kembali, ya, antar dua sejoli. Padahal udah punya istri, udah punya suami. Itulah yang kemudian menjadi bahaya, menjadi bumerang, ya. Maka ada yang mengatakan, ya, para kiai itu reuni itu hukumnya haram karena seperti itu. Ada banyak madorotnya itu, ya. Ada madorotnya. Tapi semua tergantung kita, ya. Nah, seduluran saklawase itulah menurut kesimpulan saya seperti itu. Karena ketika kita berkumpul, bergaul itu kepada, misalnya kalau tadi dikatakan yang sudah punya istri, gitu ya, kemudian keluarga, atau mungkin kita di satu komunitas, gitu ya, sahabat, teman organisasi, teman kerja, itu pasti kita suatu saat akan berpisah, ya. Nah, berpisahnya itu bisa selamanya karena diputuskan dengan kematian, atau diputuskan karena memang pindah aktivitas, gitu ya. Mungkin dari kuliah ke pekerjaan, dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Akhirnya temannya itu akhirnya menjadi pisah dalam arti secara fisik, gitu ya. Tapi Jarang mungkin ketemu, ya. jarang ketemu. Mungkin ruhiyahnya masih, ya, karena mungkin di era digital kan ini mudah sekali kita berteman, tapi juga mudah sekali kita berantem sebetulnya. Nah, maka kepada siapapun dalam komunitas apapun sebetulnya bisa kita itu membawa seduluran kita tidak hanya di dunia, tapi juga bisa sampai ke akhirat nanti. Artinya siapa yang kita kumpuli di sini misalnya kepada orang yang soleh-soleh, gitu ya, nanti juga Allah akan kumpulkan untuk kepada orang-orang yang soleh juga nanti di yaumul akhir atau di oro-oro mahsyar, gitu ya. Jadi apa yang kita dan siapa yang kita kumpuli di dunia nanti pun akan Allah kumpulkan kembali di akhirat. Maka doa kita adalah Allahumma alif baina qulubina wa alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, satukan di antara kami dan satukan di antara kami orang mukmin. Nanti tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, itulah memang persahabatan itu sebetulnya harus abadi, ya, abadi dunia dan akhirat. Kalau bahasa suami istri itu adalah garwo itu sigarane nyawa, ya, seneng dipikul bareng, rekoso dipikul bareng. Orang tua selalu mendoakan semoga kalian berdua sampai kaken-kaken dan inen-inen. Tapi para kiai mendoakan lebih dari itu, tidak hanya sampai kaken-kaken dan inen-inen, sampai kakek dan nenek, tidak, tapi sampai ke
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, Mas. Tapi kan kalau di era sekarang itu ya Pak Yai, kita itu pikirannya bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang terpisah. Nah sebenarnya di perspektif Islam sendiri itu memandang dunia dan akhirat itu seperti apa Pak Yai? Iya. Jadi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu kan alam itu menjadi beberapa ya, ada 4 atau 5 itu. Yang pertama yaitu alamul janin gitu ya. Alam rahim. Alam rahim ya. Ketika kita di dalam perut ibu itulah alam janin, alam rahim yang kita itu rezekinya itu gandul dengan ibu kita ya. Lewat dari jalur ari-ari itu namanya. Maka ari-ari itu ketika bayi lahir kemudian dipotong, maka ari-ari itu biasanya ditanam atau dikubur. Kalau enggak dilarung di laut. Karena asalnya hidup kemudian kita matiin, maka harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawabnya kita muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Maka ari-ari itu dikubur, ditanam itu karena kita mau memuliakan yang asalnya hidup, kita matiin dengan digunting, diputuskan antara anak dengan ibunya karena sudah lahir ke alam dunia. Ya, alam yang kedua adalah alam dunia ini, yang kita ini nggak pesen tahu-tahu ada gitu aja ya. Kita juga nggak pesen ayah kita siapa, ibu kita siapa, dari keturunan siapa. Kalau kita jadi orang baik, kalau orang soleh, bahkan mungkin jadi ulama besar, itu bisa jadi dari nasab, nasib, atau nusub gitu ya. Kalau nasab ya berarti kiai punya putra, putranya jadi kiai juga, maka itu nasab ya. Kemudian ada nasib, ya nasibnya api, memang cerdas, alim, dia pinter, belajar, ditekuni, akhirnya dia jadi kiai walaupun ayahnya enggak kiai. Nah, itu maka nasib. Kemudian nusub. Nusub itu biasanya santri, senior, pinter, alim, kemudian dipek mantu. Nah, gitu ya. Nah, ini cita-cita panjenengan berdua bersama. Kalau sudah dipek mantu ya, kemudian ngasuh pondok. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kiai nusub ya, karena nusub-nusub gitu. Atau kata teman saya gitu Pak Yai, itu kan nusub tuh ya. Itu katanya teman saya itu Gus tapi honoris causa. Oh iya. Honoris causa ya. Jadi bukan karena pendidikan tapi karena diberi predikat oleh mertuanya. Mertuanya. Kalau Gus Mus itu ngendikane soko honore kaos gitu. Honoris kaos dari honornya kaos gitu beliau. Nah, maka dunia ini sebetulnya adalah tahap kedua. Yang pertama adalah kita sudah hidup di alam janin. Yang kedua di alam dunia. Yang ketiga di alam kubur, ya, alam barzah, ya. Alam barzah antara alam dunia dan alam akhirat itu adalah alam kubur. Ya, jadi tapi sudah masuk satu langkah ke alam akhirat itu sebetulnya. Tapi jangan dibayangkan kalau alam kubur itu peteng dedet gursak 1 kali 3 kali, ya. Itu ukurannya berapa itu? 2 kali 3. 2 kali 1. 1 kali 2 ya. 1 kali 2 misalnya. Kalau yang tinggi Mas Hanis kayak lebih. Tidak hanya itu, tapi itu kan fisiknya gitu ya. Tapi alam kubur saja ya. Ya, jadi alam kubur itu adalah alam di mana ditempatnya para ruh yang sudah terpisah dari jasadnya, bahkan lebih lebar dari dunia ini. Malah justru lebih lebar dari dunia ini. Iya, karena kan alam sana kan alam yang tanpa ruang gitu ya. Karena tanpa ruang itulah maka konon bisa melihat yang masih hidup ya. Iya, seperti kaca ribet. Saya sering mengumpamakan orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup itu seperti kaca riben. Jadi sini bisa melihat sana, sana nggak bisa melihat sini. Kayak ini ya, kita nonton TV itu ya. Betul. Jadi kita bisa nonton mereka nggak ngerti kita. Atau mungkin ya seperti ini nih. Ya, jadi kita nggak bisa nonton yang nonton ngerti kita. Nah, seperti itulah alam kubur itu. Jadi kalau mereka punya anak yang soleh, solehah, mendoakan orang tuanya sudah meninggal dunia, farrihu basyiru, mereka pada seneng, pada bungah atine karena putra-putrinya banyak yang mendoakan. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di alam kubur ini,
Bagi orang yang baik, maka dia berada di raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Maka orang yang mau meninggal dunia itu kadang-kadang diperlihatkan pahala dari amal perbuatan baiknya waktu dia masih hidup. Sudah kayaknya kayak nggak kuat gitu toh. Kayak naza Tapi itu ya. iya kayak naza seperti itu, sakaratul maut gitu ya. Tapi di sana itu sudah kayak diawang-awang gitu. Kalau kita baca di kitab Ruh karangannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu seperti itu. Nah, nanti bagi yang jahat, yang durhaka, maka berada di sijin. Sijin itu adalah keraknya bumi, gitu ya. Yang zulumat, yang peteng dedet, penuh dengan siksaan alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi bagi orang soleh, maka dia berada di Iliyin, yaitu tempat yang tinggi. Boleh jadi di Iliyin, boleh jadi di raudhah min riyadil jinan. Tergantung Allah yang menempatkan. Mungkin itu juga kelas-kelasan gitu ya. Boleh jadi bersama rohnya para nabi dan rasul, atau para wali, syuhada, solihin, ya, orang-orang zu'ama, hukama, macam-macam gitu ya. Mungkin Tergantung guru Allah. sama muridnya gitu ya. Ya, bisa jadi bertemu, kangen-kangenan, Atau ketemu. anak sama orang tuanya. Ya, boleh jadi seperti itu. Bahkan nanti di surga juga bisa ketemu anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, seperti itu. Berarti ada korelasi ya antara dunia dengan akhirat sih. Ada banget, ya, ada banget. Misalkan gini ya, kita kan ini kan di dunia ini ngopi-ngopi ya. Ya, Besok kelak di akhirat bisa nggak seperti ini lagi? Setengah ngopi. bisa karena surga ini adalah kita yang ngatur. Oh, wadah. Jadi kalau di dunia ini biarlah Allah yang mengatur. Kita berusaha, ikhtiar, Allah yang menentukan kan. Iya, Karena Allah itu maha memaksa. Ini ya kunci ya. Allah maha memaksa. Jadi kalau kita ini lagi nggak enak, nggak nyaman, kita kok rasanya urip kok sepo gitu ya. Kemerungsung ya. Kemerungsung, terus ada yang nggak nyaman gitu. Ya Allah, Engkau lah yang maha mengatur. Tapi nanti di surga ya Allah, aku yang mengatur. Oh, jadi kita punya transaksi. Kalau Allah itu di dunia, kita ini di dunia itu Allah yang mengatur, tapi nanti di surga Allah menyerahkan kepada kita. Lu mau ngapain terserah kan, ibaratnya seperti itu. Mau makan, mau tidur, mau minum, mau kumpul sama istrinya, mau sama bidadari, mau apapun boleh. Kenapa? Karena di surga yang mengatur adalah kita. Dan tidak ada lagi perintah untuk beribadah. Kalau toh kita mau sholat, dzikir di sana bisa, tapi bukan merupakan kewajiban, tapi kegiatan. Iya, ada loh seorang wali itu yang, ya Allah, apakah engkau ketika aku masuk surga aku bisa masih bisa dzikir, masih bisa sholat? Itu ya karena surga itu yang mengatur kita. Kalau sudah masuk surga silahkan dinikmati. Nah, maka apapun yang kita lakukan di sana itu bisa. Tapi kan itu juga ada kaitannya dengan kita hidup di dunia ya. Ya, Artinya dari amaliyah ya, kita. Amaliyah kita kalau memang baik ya nanti bisa tadi sampai surga. Tapi kalau yang buruk kan ya Betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi walaupun ibadah kita itu memang puluhan tahun taruhlah gitu ya, tapi kita juga membutuhkan ridho Allah. Jadi kalau andai kata Allah nggak ridho, ya tidak ada satupun orang yang berhak masuk surga kecuali Allah ridho atas amal ibadah kita waktu di dunia. Illa ayatagomma dan yallahu birahmah, kecuali atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang bisa masuk surga karena rahmatnya, bukan karena amaliyahnya. Itu amaliyahnya hanya sekedar ya buat syarat saja. Seperti itu. Berarti itu tadi satu bagian dari kehidupan ya. Tadi ada 4 ya kayaknya Pak 4 Yai. tahapan Ya, kehidupan. Atau bisa dikatakan mungkin ini Mas Aldi, itu alam lain ya. ya. Kan kayaknya sebelumnya ada alam ruh juga ya Pak Yai. Iya, jadi alam sebelum kita ada di perut ibu itu kan ruhnya kan sudah pernah diciptakan oleh Allah, dan ruh ini nggak pernah mati. Jadi pertama Allah menghidupkan dengan ruh itu, kemudian Allah menghidupkan di dalam janin gitu ya, kemudian Allah menghidupkan di dunia, kemudian Allah menghidupkan di alam kubur, Allah menghidupkan kembali di akhirat. Maka pembagiannya bisa macam-macam. Kalau di akhirat itu dibagi lagi, ada yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumus sirat. Nah, ini maka akhirat ini menjadi
Banyak tahapan. banyak tambahan, banyak komponen-komponen di sana. Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah meninggal dunia, kita sudah dibangkitkan, ya sudah, itu adalah kehidupan akhirat. Seperti itu. Tapi kita di dunia ini kan kadang lupa terhadap hal itu ya. Makanya kan tadi kalau disebut bahwa dari alam ruh kemudian ke akhirat ya. Berarti kan itu perjalanan kan. Dari yang ilahi ke Allah lagi gitu ya. Maksudnya. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya, bahasa Qur'annya tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, disingkat dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tadi. Ya kesadaran itu kan kadang kita nggak punya gitu loh Pak Yai. Ya, Gimana supaya sadar itu orang memang harus dingilmuni. Kalau orang itu punya ilmu, maka dia akan selalu ketika terjadi sesuatu dia akan kembali ke ilmunya. Kenapa bisa seperti ini? Dia utak-atik gitu ya. Tapi kalau orang kosong tidak punya ilmu, dia bingung. Mau ngilmuni apa itu bingung gitu ya. Urip kok koyok ngene ya, nggak bisa mikir dia. Pokoknya aku ngerti-ngerti kok uripku kok ngene, tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Nah itu karena dia nggak berilmu. Maka kenapa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu? Karena kalau sudah berilmu maka dia akan bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian. Nah, Pak Yai ini menarik tentang bagaimana itu keterhubungan antara dunia dan akhirat. Tapi kalau melihat fenomena hari ini Mas Aldi, itu kan banyak ya orang yang mungkin sibuk bekerja. Jadi itu cari rezeki, tapi malah melupakan yang memberi rezeki. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa hubungan-hubungan termasuk tadi relationship antar manusia dengan manusia lain, antar teman, kemudian atau mungkin antar lain jenis Mas Aldi. Tapi hanya sebatas selesai di dunia. Kan terbukti banyak juga berita tentang perceraian macam-macam itu. Apakah juga itu tidak sadar tentang nanti akhirat itu ada ya atau gimana ya? Iya. Maka itu kembali lagi ke dingilmuni itu tadi. Jadi misalnya ada seorang yang sedang jatuh cinta, kemudian dia diputuskan karena ketidakcocokan atau kemudian tidak ada izin dari orang tua misalnya, maka kemudian dia pisah padahal masih menggebu-gebu, masih cinta. Itu kan berat sekali kan. Nah disitulah Allah menguji apakah kita ini lebih senang dengan makhluk, apakah dengan sang kholik. Kan ada hadisnya itu, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yangsaunal khamsa. Akan datang suatu saat di kalangan umatku manusia senang dengan perkara 5 tapi lupa dengan perkara 5. Salah satunya adalah wa yuhibbuna dunya wa yangsaunal akhirah. Dia senang dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Yang kedua wa yuhibbunal hayata wa yangsaunal mauta. Dia senang dengan hidup tapi lupa dengan kematian. Yang ketiga wa yuhibbunal mala wa yangsaunal hisaba. Dia senang dengan harta tapi lupa dengan hisabnya Allah. Yang keempat wa yuhibbunal kusur wa yangsaunal kubur. Dia senang dengan kehidupan megahnya bangunan dunia tapi dia lupa dengan namanya kubur. Yang kelima wa yuhibbunal khalqa wa yangsaunal khaliq. Dia senang dengan makhluk Allah, teman-temannya, keluarganya, istrinya, anaknya, sahabatnya, pacarnya. Tapi dia lupa dengan yang bikin, yang menciptakan alam dan manusia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah dideadline sama Rasulullah supaya kita nggak lupa. Seperti itu. Nah, biar nggak lupa itu gimana Pak? Apakah dengan tadi yang jenengan sebut sebagai ilmu tadi? Ya. Lagi-lagi kalau orang itu berilmu, pasti dia akan apa saja yang dia lihat, yang dia rasakan, pasti dia akan ngilmuni. Kembalinya ke Allah itu ya? Kembali lagi ke Allah. Maka Allah benar-benar akan mengangkat derajat satu orang yang beriman. Kalau sudah beriman dulu kan, apa-apa nanti akan kembali kepada Allah. Dan kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau sudah punya iman, ditambah dengan ilmu, maka ini akan kuat sekali. Iman saja sudah kuat banget itu ya. Bilal itu bukan orang alim banget. Ya, taruhlah banyak ada juga mungkin beberapa ya. Tapi Bilal itu adalah punya akidah keimanan yang sangat luar biasa. Kalau siang dibawa sama tuannya, karena dia kan sering bilang ahad, tidak mau ninggalin Allah kan.
dijemur di hamparan yang sangat panas, di terik matahari, pasir ya. kemudian ditindihin batu yang sangat besar supaya dia meninggalkan Allah gitu ya. Ternyata dia akidahnya sangat kuat, maka dia tetap bilang ahad, 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 ahad. Sampai terompahnya itu terdengar oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah Isra Mi'raj. Diceritakan kepada Bilal, wahai Bilal, kamu luar biasa, serandalmu atau terompahmu itu terdengar sampai di Lauhil Mahfud. Masya Allah, Bilal senang banget, terharu. Nah, dengan adanya cerita dari Nabi itu, Bilal tambah mahabbah, tambah cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tambah ibadahnya, bukan malah terus alah bakal mlebu surga ya rasa tenan-tenan banget. Itu kalau kita, tapi levelnya sahabat Bilal itu karena keimanannya yang sangat kuat, maka justru menambah keimanan itu Yazid akan nambah dan nambah. Nah, kemudian diikuti dengan ilmu, wah lebih sempurna lagi. Kalau ini Pak Yai, mungkin Mas Aldi juga sering membaca juga ya. Ada mungkin manusia hari ini itu kita juga berarti manusia hari ini. Artinya cerdas secara keilmuan Pak Yai. Tapi keimanan itu mohon maaf kadang juga minim. Contoh misalkan di dunia itu ya cerdas, bisa kayak sekarang itu mungkin ada ilmuwan Mas Aldi. Tapi tidak percaya dengan alam Tuhan. lain. Termasuk akhirat, termasuk alam kubur. Jadi itu gimana Pak Yai? Ya itu ateis ya berarti ya. Oh, jadi ateis ya termasuk tuh. orang yang nggak percaya dengan Tuhan atau hari akhir. Padahal dia berilmu tinggi, sekolahnya juga tinggi, S1, S2, Bahkan S3, menemukan ngantek banyak pilek karya ya. S gitu. Menemukan sesuatu gitu. Sampai kemudian jadi profesor kan gitu ya. Tapi dalam urusan yang satu ini tentang keyakinan agamanya, keyakinan tentang Tuhannya, keyakinan tentang hari kemudian, itu hubungannya dengan hidayah Mas Anis. Jadi walaupun dia berilmu yang tinggi, profesor, doktor, pangkatnya sundul langit, sekolahnya tinggi, ilmu apa saja itu dia miliki, tapi kalau nggak dapat hidayah dari Allah ya akhirnya seperti ini. Kenapa? Dia nggak mau mencari kebenaran. Dia yang ekspresikan itu hanya yang konkret saja, yang terlihat. Tapi dia nggak pernah memikirkan yang abstrak, yang goib. Ya, dia itu hanya melihat pokoknya yang nyata saja yang bisa dilihat. Padahal tidak semua apa yang diyakini harus terlihat. Tapi dari keimanan kita bahwa dunia ini ada yang menciptakan, ada dunia, ada akhirat. Tapi sementara ada orang yang tidak mau percaya dengan adanya hari akhirat, seakan-akan orang mati sudah ya selesai. Padahal tidak seperti itu. Kalau ada orang yang bobrok, orang durhaka, jahat, membunuh orang sekian, kok nanti di akhirat kok tidak ada apa-apa, ya alangkah tidak adilnya dunia ini. Maka di akhirat itu harus ada. Karena apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang dikerjakan ketika di dunia, seperti itu. Nah sekarang begini Pak Yai, kan ada yang menyampaikan juga Mas Aldi bahwa surga, neraka atau kehidupan di luar dunia itu juga bisa dirasakan di dalam dunia. Misalkan kamu juga sebenarnya bisa kok meraih surga walaupun belum meninggal, kan begitu? Atau sebaliknya, bisa kok mendapatkan siksa atau azab yang pedih tapi belum meninggal. Nah itu bagaimana Pak Yai? Tapi sebelum dijawab Pak Yai, kita akan jeda iklan yang mulia. Pemirsa Himajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio DAI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini kita masih bersama Kiai Khairul Amin dan Mas Aldi.
Nah, Pak Yai, tadi sebelum iklan saya tuh menyampaikan sebuah pernyataan lah kata gitu Mas Aldi. Ya, Bahwa prolog. ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya kita tuh sebelum meninggal juga bisa kok meraih surga, meraih kebahagiaan. Surga Atau dunia. sebaliknya, kita juga bisa meraih mendapatkan azab siksaan seperti di neraka kelak. Nah, itu bagaimana ya? Baik. Jadi yang dimaksud dengan surga yang Surga sebelum meninggal dunia itu memang versi kita. Oh, Versi kita masing-masing sesuai dengan kebahagiaan yang dia rasakan gitu kan. Ada boleh jadi orang itu sebelum meninggal dunia dia masih hidup di dunia seperti berada di neraka. Karena urip ra ono enake gitu ya. Iya, iya. Ya karena kurang bersyukur gitu ya. Kemudian memang dalam keadaan miskin, bodoh, kemudian dia tidak bisa bergaul, dia nggak bisa memaknai dunia ini, nggak bisa memecahkan persoalan, sehingga akhirnya seakan-akan dia sudah masuk ke neraka sebelum meninggal gitu ya. Apalagi nggak dihargai sama orang lain gitu. Maka ada Nasidaria itu dulu lagunya, kasihan si miskin yang tak berilmu, berbicara tak dipercaya, diam dihina gitu ya. Nah, kasihan si miskin yang ketika tak berilmu, dia ketika berbicara dia tidak didengar gitu ya, tapi dia diam itu dihina. Oh, dasar wong bodoh gitu ya. ngomong ra dirungokke, meneng di Betul Caci sekali. maki. Maka kalau sudah seperti ini kadang orang minder kan. Ya, seakan-akan akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu nggak berfungsi hidup di dunia, terus dia mati rasa gitu ya. atau kadang begini ya, menganggap bahwa Allah tidak adil gitu loh. Nah itulah akhirnya itu golongan orang-orang yang di dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai orang yang selalu menyalahkan Allah kan. Untuk orang Yahudi kan seperti itu. Iya, iya. Orang-orang Yahudi itu adalah ketika diceritakan dalam Al-Quran ini kan memang sering menyalahkan Allah gitu ya. Sering menyalahkan Allah, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti ini. Ini sifat-sifat orang Yahudi. Ada yang mentafsiri orang Yahudi ini mempunyai sifat 73 yang menjengkelkan gitu. Padahal kita itu kalau punya teman atau tetangga atau siapapun itu yang punya penyakit 2 saja gitu ya, itu sudah ngregetke itu ya. 1 pelit, 2 tumbak cucuan gitu ya. 2 itu ada udah bikin heboh gitu lah. Apalagi 73 sifat yang menjengkelkan itu kan artinya sangat mengganggu sekali. Nah, bagi orang yang sudah bisa menikmati, memaknai hidup ini, itu dia itu apapun itu menjadi nikmat gitu ya. Bangun tidur nikmat, siang nikmat, malam mau tidur nikmat, bahkan tidurnya sendiri itu menjadi nikmat. Karena dia bisa memaknai arti hidup yang sebenarnya. Hadza min fadli Rabbi. Maka Nabi Sulaiman kan selalu mengatakan ini adalah karunia dari Tuhanku. Supaya nggak lupa. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu juga supaya kita ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah turu rak bablas. Dibangunkan lagi oleh Allah. Kemudian menikmati indahnya dunia. Kita bisa bernafas, kemudian detak jantung kita masih bergerak, kita bisa berkedip. Bayangin kalau kita nggak bisa berkedip seperti ikan gitu ya, atau malah kedip terus jadi merem ya elek gitu ya. Jadi semua itu kalau kita maknai maka orang itu akan pandai bersyukur. Nah, ketika orang itu pandai bersyukur maka dia seakan-akan sudah menikmati hidup ini seperti di surga. Itu loh. Nah, maka hanya orang-orang yang bersyukur dan ikhlas saja yang menikmati indahnya dunia ini seakan-akan sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti sudah meninggal dunia, jadi surga yang sebenarnya. Nah, itu tergantung kepada kita dalam menghadapi hidup ini. Seperti itu. Kalau kita berbicara lagi tentang akhirat ya Pak Yai, Ya. itu kan berarti kita seperti sebuah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ya. Nah, kalau kayak tadi yang orang yang bersyukur kemudian ikhlas itu kan berarti dia sudah dekat sama Allah dan kemudian merasakan surga kayak tadi ya. Makanya disebut sebagai sudah merasakan surga. Berarti kayak mati sakjroning urip napa
Gimana itu? Urip sadurunge mati. Ya, maksudnya kan dia sudah merasakan kenikmatan daripada akhirat gitu kan. Betul sekali. Jadi ada orang itu yang ketika di dunia itu saya di dunia juga mau, di akhirat juga mau. Artinya di dunia ya Tuhan saya Allah, di akhirat ya Tuhan saya Allah. Di dunia ini juga saya sudah menikmati seperti surga. Nanti ketika mati juga pokoknya saya kepasrahkan kepada Allah, ataukah di surga atau neraka, pokoknya Allah yang ngatur. Jadi semua itu serba enjoy, enak saja gitu. Jadi seakan-akan dunia ini memang enteng sekali. Kenapa dunia ini berat sekali ya? Karena dipikir gitu ya. Apa kemudian kita nggak boleh mikir ya? Dipikir tapi jangan jadi pikiran. Saya pernah ke Pak Yai Sukron Makmun Jakarta, itu beliau kan gurunya Pak Zainuddin MZ itu ya. Sampai hari ini beliau sehat walafiat, umurnya di atas 80 tahun. Ketika kami dari Ittihadul Mubalighin menanyakan tentang resep ya bisa panjang umur dan dalam keadaan sehat, maka beliau menyampaikan satu resep. Kita boleh punya pikiran tapi jangan kepikiran. Atau boleh kita punya masalah tapi jangan menjadi beban. Jangan menjadi masalah yang berat. Masalah yang berat dibikin ringan, yang ringan dihilangkan. Seperti itu. Jadi konsep beliau itu pokoknya donyo dinikmati. Kalau sudah donyo dinikmati itu wah enjoy saja gitu ya. Pujian tidak jadi kita besar hati, kritikan tidak menjadi kita minder. Karena apa? Karena kita sudah tahu ilmunya tadi. Nah, kalau sudah ngerti ilmunya, mau ngadepin apa saja itu pasti serba enjoy dan nikmat saja. Ya, artinya kan semuanya kita kembalikan kepada Allah kan gitu ya. Iya. Kan ada konsep juga khairi wasari minallah. Betul. Bahwa baik dan buruk itu semua datang dari Allah. Betul. Nah, tapi ketika mungkin Mas Aldi, ketika kita berada di kondisi yang paling bawah, kan mungkin tadi miskin, nggak punya ilmu, nggak punya harta, mau ngomong gue lagi gue meneng kan gitu di sosial. Nah, bagaimana bisa mengolah diri kita itu Pak Yai biar ya ini semua kita kembalikan kepada Allah. Kan kadang juga ada yang orang nggak terima dengan takdir yang dia terima itu Pak Yai. Pokoknya konsepnya itu adalah bersyukur dan ikhlas. Maka dalam Al-Quran itu kan ada mukhlasin, ada mukhlisin. Itu beda ya. Mukhlasin itu orang yang sudah diberikan langsung oleh Allah itu rasa ikhlas. Dia tanpa berusaha itu sudah nerima ing pandum. Kan ada kan orang itu kita bukan kiai, bukan ulama besar, bukan pengusaha, orang biasa tapi hidupnya kok enak, enjoy, nyepeda ke sana ke sini biasa saja, ke masjid nyepeda, kemana-mana itu menikmati, nggak pernah iri, nggak pernah sombong, nggak pernah, orang itu biasa banget gitu loh ya. Seolah-olah nggak punya beban ya. Nggak punya beban sama sekali. Orang besar juga enggak, pejabat enggak, pinter juga enggak, tapi hidup ini rasa ringan gitu ya. Yang melihat kan kita. Iya. Itulah orang yang mukhlasin, orang yang sudah diberikan langsung oleh Allah keikhlasan. Karena apa? Karena dia enggak pernah mempunyai target macam-macam di dunia ini. Tapi ada orang yang mukhlisin, orang yang berusaha supaya ikhlas. Mungkin orang kan punya tabiat sendiri-sendiri. Ketika dipuji dia besar hati, tapi ketika dia dikritik gitu ya dia nggak terima. Ya karena dia nggak mengerti ilmunya. Kalau kamu mau dipuji ya kamu harus mau dicaci atau dikritik. Jadi jangan menerima yang enak saja, yang nggak enak juga harus diterima. Berlomba misalnya itu dalam apalah, berlomba-lomba dalam apa seperti itu juga harus siap menang tapi juga harus siap kalah. Kan seperti itu. Mau nembak cewek gitu ya. Itu juga harus siap diterima, dibalas atau siap ditolak. Dua-duanya harus siap gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu mensikapi dua-duanya itu pokoknya enjoy saja. Jadi orang itu yang paling penting itu adalah persiapan diri. Sebelum persiapan mati, persiapan menghadapi masalah dulu. Aku sok ben tuwane piye. Dari sekarang sudah angan-angan. Direncanakan gitu ya. Iya sudah direncanakan. Kok nek kejadian ini kudune penyelesaiannya gini. Kalau seperti ini penyelesaiannya maka harus gini. Udah punya program gitu ya.
Sehingga hidup itu nanti akan jalan seperti air yang mengalir. Walaupun terkadang kan pilihan dalam hidup kita kan nggak selalu kadang sukses, kadang gagal, kadang berhasil gitu kan. Atau Nah itu gagal terus malah di ya itu sebenarnya apakah hidup itu cuma tentang berhasil dan gagal Pak I? Atau tentang apa gitu loh. Kan kalau kita cuman mikir berhasil gagal kan ya kalau pas gagal berarti sedih, pas berhasil terus seneng kan kayak gitu terus kan. Nah gimana kita mau berhasil ataupun gagal itu tetap enjoy tadi yang disebut sama jenengan. Kita harus tahu dulu watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini diputar sama Allah. Ibaratnya seperti roda ban itu ya. Ban mobil itu kadang di atas, kadang di tengah, bawah lagi, ke tengah lagi, ke atas lagi, terus. Kita juga seperti itu. Allah sedang memutar roda kehidupan kita dengan orang lain. Jadi cetone omong itu bisa begini. Kalau ada orang yang ya Allah kenapa saya sujud terus gak kaya-kaya. Ngusik sabar lagi digilir gitu loh maksudnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Saya kenapa belum dapat jodoh sabar lagi digolek-golek lagi diputer dunia nih gitu ya. Tapi diimbangi dengan ikhtiar dan usaha kita. Maka kalau sudah tahu seperti itu bahwa dunia ini sedang diputar sama Allah, ya sudah diikuti saja. Jadi dinikmati prosesnya. Dinikmati prosesnya dan harus punya keyakinan bahwa Allah itu memang maha memaksa tadi. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mengatakan kalau sudah bertawakal setelah berusaha kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, ya wis memang dunyo itu kabeh Gusti Allah sing ngatur. Tapi nanti di surga kita pasti yang akan ngatur. Itu dawe Mbah Munib itu ada di video ini. Karena gini Pak Yai, ketika kita yakin bahwa nanti di akhirat kita yang ngatur, nanti dunia berarti nanti semua ketentuan Allah kan gitu. Iya. Takdir Allahnya. Nah kemudian ketika menyikapi kan ada kalau kamu tuh berusaha pasti nanti akan dapat hasil. Tapi harus usaha-usaha terus. Tapi hasilnya tuh mungkin tidak sesuai ekspektasi. Iya. Nah itu cara menyikapi biar kita tetap terhubung dengan Allah, juga kita yakin bahwa kelak nanti surga atau akhirat itu akan datang dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di situ atau gimana itu? Ya. Kita harus tahu lagi ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Nah, orang usaha itu pasti Gusti Allah ngergani. Pasti Allah akan menghargai siapa saja yang mau berusaha. Nah, cuma Allah itu ketika mengkabulkan apa yang kita minta itu proses. Ada yang kontan, ada yang diganti dengan yang lain, ada yang tertunda, ada yang menikmati adalah anak cucunya. Saya sering contohkan beberapa gus-gus yang ada di Indonesia ini yang pondok pesantren santrinya ribuan, itu adalah ibaratnya adalah hasil dari ayah, kakek dan mbah-mbahnya kan seperti itu. Nah, sekarang garek ngopeni ini. Ya sama dengan orang itu menandur pohon kelapa gitu ya. Itu kan tahunan itu ya, tumbuhnya tahunan, menjadi besar tahunan. Nanti yang menikmati buahnya itu siapa ya? Anak cucunya. Seperti itu ibaratnya. Sing sapa wonge nandur bakal ngunduh itu bisa instan. Kan ada yang cepet ya, dicangkok mangga gitu ya. Cepat begitu masanya, musimnya langsung tumbuh. Itu ada yang lama banget seperti itu tadi, nandur klopo itu tadi. Tapi kan walaupun sudah ada buahnya, kemudian kalau kita cuman menikmati kan pasti akan habis. Berarti kan di situ harus ada merawat juga kan Pak Yai? Betul lah, itulah yang merawat harusnya orang setelahnya kan seperti itu. Jadi harus ada tanggung jawab untuk merawat yang tadi mungkin mbah-mbahnya tanam tuh ya. Betul, itulah perlunya regenerasi. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini Gusti Allah itu pasti sudah mengatur semuanya. Dan jangan merasa diri kita itu paling berjasa dalam urusan sesuatu. Misalnya ini masjid kalau dulu nggak saya yang bangun apa ya jadi. Tetap jadi Gusti Allah itu tahu golek ke dalan menungso itu pasti dari berbagai macam. Jadi kayak merasa bahwa ini semua berkat dirinya gitu. Ya, seakan-akan wah pokoknya ini nek anu aku biyen dadi apa jajal. Apalagi kalau ketika sudah mensukseskan orang, memberikan modal, entah itu ilmu atau harta, kemudian orang yang sukses,
kemudian orangnya diweleh-welehke. Tim sukses ini maksudnya. Kamu dulu bawa apa di sini? Kamu dulu siapa? Ingat enggak? Kalau enggak aku tolong kamu jadi apa? Wah, jadi inget yang kemarin viral ini sebelum ini. Oh ya, ada. Ya, Ini jadi cuman kan gini Mas Aldi, saya kadang mikir gini kan, di dunia itu kan sangat universal ya. iya. Banyak masalah yang tidak kita tahu dan mungkin sudah kita pernah merasakan. Ya. Nah, termasuk kan kita pengen menghubungkan bahwa dunia ini ada hubungannya dengan akhirat. Ya. Nah, termasuk ketika kita ngomong tentang relasi hubungan antar manusia, lain jenis itu kan, mungkin apa hubungan asmara Pak Yai. Ada juga itu kan orang menikah kemudian bercerai. Nah, nanti yang di akhirat itu yang ikut suami yang dicerai atau yang terakhir itu Yai? Atau ikut semua. Atau ikut semua? Ya, jadi ketika di surga itu memang rasa cemburu sudah tidak ada. Oh, ada. Jadi segala sesuatu nanti di akhirat itu tidak sama, walaupun sudah ada contohnya, tapi tidak sama ketika ada di dunia. Jadi nanti di akhirat atau di surga itu misalnya ini, saya mencontohkan bidadari. Allah akan menyediakan 73 bidadari di surga, itu ya. 73 bidadari itu kan apa ya? Itu sebetulnya kan fasilitas gitu ya. Nah, fasilitas itu kan Mau boleh dipakai atau dipakai, boleh tidak kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, kata guru saya itu nanti istri kita yang ada di dunia itu cantiknya melebihi yang 73 bidadari itu. Oh, berarti paling atas sendiri ya gitu ya. Paling atas sendiri, sehingga akhirnya sudah tidak membutuhkan 73 bidadari lagi. Nah, terus bagaimana kalau dengan orang yang cerai gitu ya, kemudian dapat suami yang lama, kemudian ada suami yang baru, besok nanti di surga akan kumpul dengan siapa? Semua orang itu dapat surga sendiri-sendiri, ya. Nah, nanti kepada siapa? Nah, tentunya kalau secara matematik ya, secara lahiriah pasti dia akan berkumpul dengan yang terakhir. Oh, ya. yang terakhir itu. Yang terakhir, karena yang terakhir itulah yang menjadi suaminya. Oh. Jadi yang sebelumnya kan jodohnya sudah selesai. Dan nggak Apalagi yang laki yang sudah cerai itu sudah dapat istri yang baru gitu ya. Orang terus dulu waktu di dunia kan kita pernah bersama, kita harus bersama di sini. Tapi nggak ada gelut tukaran itu di surga. nggak ada iri hati, nggak ada cemburu tadi. Cetone ya nanti setelah nanti kita sudah berada di sana. Oke. Itu seperti itu. Ya, tambah lagi ini juga masih ada kaitan dengan asmara Mas Aldi. Ada juga ini teman saya ini itu bilang begini, kan ada hadis tentang almar'u man Ahaba. Oh, ya. itu kan tentang Almar'u orang itu ma'aman ahabba. orang itu kan nanti di dunia akan dikumpulkan di nanti juga di akhirat yang dia dengan cintai. orang yang cintai kan. Ya. Nah, kalau misalkan nih ada dua sejoli sudah tresno, sudah cinta, kemudian takdir berkehendak lain, dan jadi nikah. Tapi dua sejoli ini juga masih saling mencintai. Kemudian tapi dua-duanya nikah dengan orang lain. Nah, apakah juga di akhirat ini dua sejoli juga akan tetap dikumpulkan atau bagaimana ya? Atau tentang hadis itu ya? Ya, jadi hadis ini bukan kemudian mutlak 100% siapa yang kita cintai nanti di akhirat pasti kita akan berkumpul kepadanya. Karena tidak semua cinta terbalaskan. Oke, ya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad pun, kalau Nabi Muhammad gak cinta kepada kita menyakiti para ulama atau menyakiti siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW, nanti Rasulullah nggak ridho di akhirat, kemudian kita nanti tidak diakui umatnya. Kita katanya cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak pernah bersolawat, nggak pernah uluk salam, nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat baik, nggak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, maka nol. Jadi itu hanya pengakuan belaka saja. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Atau kalau hubungannya dengan asmara, sebetulnya orang itu ketika mempunyai perasaan kepada orang lain itu maka itu adalah hadzun nafsi, itu adalah keinginan pribadi. Belum tentu keinginan itu terbalaskan kan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak terbalaskan maka itulah yang dinamakan dengan hadzun nafsi. Jadi sebetulnya harus ada imbal balik ketika Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, itu memberikan penyemangat kepada kita
kita lah Mbok Yao cinta sama Nabi yang sebelumnya Nabi sudah cinta kepada kita gitu loh. Oke. Jadi nanti di akhirat itu gathuk antara yang mencintai dengan yang dicintai. Jadi biar ini ya saling imbal balik gitu ya. Iya, kita mencintai, yang sana mencintai kita dalam urusan kebaikan tentunya, bukan kemaksiatan. Ya kalau kemaksiatan ya nanti dikumpulkan di akhirat dengan orang yang berlumuran kemaksiatan juga, tapi kan urusannya dengan neraka, bukan di surga seperti itu. Nah, berarti kan kalau tadi dihubungkan dengan satu pasangan itu ya, itu kan berarti harus saling mencintai kan. Kalau yang satu itu nggak mencintai ya sama aja, kita nggak bakal dikumpulin juga di sana gitu. Di dunia ini kan ketika mencintai, mawaddah namanya, itu harus berakhir dengan yang halal. Kalau kemudian semua dipukul rata bahwa kita nanti akan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kemudian kita gabungkan dengan keasmaraan yang sesuatu yang haram, maka ini enggak masuk kepada hadis itu. Oke, jadi di luar konteks hadis itu di ya. luar konteks hadis itu. Itu adalah hadis untuk penyemangat kita cinta kepada Nabi, kepada ulama, kepada orang-orang guru-guru kita seperti itu. Jadi nanti di akhirat kumpul dengan orang-orang yang bersama kita ketika di dunia dalam urusan kebaikan. Oke. Nah, Pak Yai, ini lagi, tapi ini bukan asmara Mas. Kan itu ada yang di Manakib pada saat itu, ada istilah al-arwah junudul mujanadah. Iya. Itu kan ruh itu kan dulu katanya dikumpulkan. Ya. Kemudian di dunia itu juga dipertemukan, walaupun ada jasadnya gitu kan. Kelak juga di akhirat akan dikumpulkan. Itu gimana penjelasannya? Ya, jadi memang ruh itu dikumpulkan dalam satu benteng yang sangat kuat gitu ya. Seperti tentara yang berjajar, nah, seperti itu. Kemudian ruh itu masuk ke dalam perut ibu, diproses, kemudian menjadi bayi, ada jasadnya, kemudian menjadilah orang seperti kita. Nah, maka ketika ada, ini dalam satu buku ya diterangkan kalau ada orang itu ketemu dengan seseorang, padahal belum pernah ketemu, tapi orang kenal ya? Ya, orang tadi mengatakan kayaknya saya pernah ketemu jenengan di mana itu ya. Lah, kata guru saya itu ketika ada orang yang seperti itu, seperti kenal banget gitu ya, deket banget, tapi saya kok nggak kenal panjenengan. Itu barangkali sudah pernah ketemu di alam arwah sebelumnya. Seperti itu, sehingga akhirnya bawaan dari ruhnya itu masih melekat. Jadi kayak seolah itu nggak kenal tapi kok nempel terus itu ya? Nempel terus, karena dulu di alam rohnya itu sering bertemu. Mungkin sering ngopi dulu ya? Nah, kalau di dunia mungkin ngopi di sana mungkin ada makanan apa gitu. Nah Pak Yai, kan surga dan neraka atau tadi akhirat itu kan sering digambarkan kayak punya wujud fisik kan Pak Yai. Kayak misal ada ya terus sungai yang mengalir dan istana dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu surga dan neraka itu apakah memang ada wujud fisik atau itu sebenarnya hanya gambaran Ilusi. untuk mempermudah gitu? Jelas kalau Allah gambarkan tajri min tahtihal anhar, masa iya itu hanya fiktif atau hanya angan-angan saja. Tajri min tahtihal anhar, bawahnya mengalir sungai-sungai. Wong ketok cetok kalimatnya sungai, harus ada sungainya. Min tahtihal anhar, harus ada airnya, harus ada sungainya. Kemudian labanan kholison saigon lisaribin, itu harus ada susunya yang putih, yang manis, lebih manis daripada madu. Itu uruban atroba gitu ya. Misalnya ada gadis yang masih suci terus gitu ya. Dia dalam surat Al-Waqiah kan ada uruban atroba li ashabil yamin. Itu pasti fisik gitu ya. Nah, kalau kita meyakini surga itu hanya sebuah ilusi, so murtad itu ya. Karena jelas Allah itu memang sampaikan arduhas sama watual ardu'u iddas lil mutakin, surga itu seluas langit dan bumi. Nah kalimat luas itu kan membutuhkan ruang. Ruang itu kalau sesuatu membutuhkan ruang berarti sesuatu itu wujud. Wah ini kalau bisa ngomong bab filsafat ya. Ya orang itu kalau sudah mengatakan sesuatu butuh ruangan, maka sesuatu itu pasti wujud itu ya. Kalau nggak wujud kan nggak butuh ruangan. Pasti ada itu ya. Ya seperti itu. Kecuali goib, Allah wujud tapi goib, tidak butuh ruangan. Tapi kan yang digambarkan oleh Allah masalah surga itu kan
fisik semua itu tajri min tahtihal anhar, uruban atroba, azwajum mutahharah, kemudian arduha samawati wal ardu, masih banyak lagi itu ada buah-buahan. Mosok yo angan-angan tok kan gitu ya. Itu pasti wujud itu masih. Nah, gitu. Dan berarti itu kan kalau berbicara tentang apa tadi surga dan neraka tadi ya. Berarti itu kan setelah kita hidup. Nah, kesadaran kita setelah mati itu apakah masih sama? Misalnya kayak saya masih kenal Mas Anis, terus kenal jenengan gitu Pak Yai. Setelah mati itu. Baik. Jadi memang raga itu penting, jasad itu penting ya. Cuman jasad ini kan hanya untuk menggerakkan apa yang ada di dalam ruh gitu ya. Tapi dengan adanya jasad itu maka ruh jadi tidak bebas. Ruh karena sudah menempel dengan jasad, saya punya tangan, jangkauannya saya hanya sekian. Coba kalau nggak ada jasadnya, bisa kemana-mana itu. Tangan iso dua. Berarti ruh itu nggak mesti wujudnya kayak gini atau gimana? Ya, roh itu memang yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya, dulu juga yang bertanya bukan hanya Mas Adi. Oh, sahabat banyak yang bertanya, roh itu bagaimana sebetulnya ya Rasulullah? Maka Allah turunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang ruh ya. Katakan bahwa ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit. Nah, kalau memang Allah berikan ilmu kita tentang ruh itu hanya sedikit, maka jawabannya harus sedikit pula. Ojo kabeh dijawab, ojo kabeh dijelentrekke, terutama tentang ruh. Yang perlu kita ketahui saja bahwa ruh itu adalah urusan Allah, yang kalau kita telaah kembali tentang ruh itu maka kita tidak akan sampai. Yang kita tahu hanya yang Rasulullah jelaskan saja, bahwa ruh itu tadi junudum mujannadah gitu ya, kemudian bersatunya kepada jasad, maka kemudian menjadi tidak bebas kan. Begitu hilang jasadnya, sakitnya jadi hilang, penyakitnya hilang. Orang mati kan kadang membawa sakit kan, sakitnya hilang, penyakitnya hilang, deritanya hilang, ya pokoknya hilang semua. Ruhnya kembali kepada semula dan tidak ada ruh itu yang berkurang sedikit pun, sebagaimana ruh yang belum pernah ada jasadnya di waktu tempo dulu sebelum ada jasadnya. Kalau ilmu yang kita pelajari di dunia apakah masih waktu itu? Oh ya, nah jadi kalau yang sudah gini, jadi ruh itu butuh komponen tadi untuk merekam ya apa yang ada di dunia ini. Nah, karena dunia ini butuh wujud yang padat, maka harus ada jasadnya, kan seperti itu. Nah, kita butuh pengingatan yang kuat itu karena ada komponen, istilahnya software lah ibaratnya di otak ada kita. Otak bisa berpikir itu. Betul. Bisa nyimpen memori berapa giga itu ya di otak kita itu. Kemudian kita punya perasaan karena kita punya segumpal darah. Itu perasaan kita enak, tidak enak, senang, sedih gitu ya, malu gitu ya, berani, emosi, bungah banget, terharu, itu ada di satu gumpalan darah, mudghah itu namanya. Nah, ketika itu ada jasadnya tapi tanpa roh juga nggak bisa, harusnya menyatu memang roh itu. Nah, nanti kalau sudah di akhirat bagaimana komponen-komponen seperti itu? Nah, tentunya kalau tentang pembahasan itu nanti apakah sesempurna ya, sesempurna yang dia miliki memori itu dan sebagainya. Nah, gini, jadi saya hanya bisa menjawab apa yang diizinkan untuk kita berpikir, karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah kan gitu ya. Orang kan nanti akan dibangkitkan kembali kan. Nah, ketika akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan lewat dari apa ini? Tulang ekor. Dari tulang ekor itulah maka kemudian kita kembali lagi nanti di akhirat kita punya fisik lagi. Jadi rekaman-rekaman itu kan kembali lagi. Fisik yang sama atau beda ya? Fisik yang berbeda tentunya, karena sudah hancur kan. Sudah hancur, Allah jadikan fisik yang kembali, tapi memorinya memori yang dulu itu. Jadi masih ingat catatan amalmu dulu pernah gini tuh, iya, bahkan rekamannya juga ada gitu ya. Nah,
tapi rohnya tetap itu, karena roh tidak pernah mati kan. Oh. Nah, jadi yang kita baru bahas justru di alam kuburnya. Karena alam kubur dengan kuburan kan beda. Di kuburan jasadnya, alam kubur di lain dan di lain tempat. Oke. Nah, maka ketika orang itu tidur, coba Mas Aldi, Mas Anis, panjenengan ketika tidur itu kadang-kadang setengah sadar setengah enggak kan. Iya. Tapi ketika kita mau ngomong apa kadang berat. Iya. Koyok iyo tindien. Nah, orang itu kalau tindien itu sebetulnya antara dia itu di dua alam itu tadi. Oh, iya. Nah, ketika dia angkat ruhnya kita, kemudian lepas, itulah yang dinamakan dengan kematian. Nah, kalau dikembalikan lagi, maka kita jadi melek lagi. Maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Lho matine kapan wong tangi turu kok diuneke amatana? Karena orang tidur itu hakikatnya adalah percobaan mati. Loh, dari arti dari doanya saja sudah cetok kok. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kami mati. Loh, padahal orang mati loh, turu loh. Karena orang tidur itu seperti orang mati. Cuman rohnya itu ditarik tapi enggak dipotong, masih digandul gitu ya. Maka orang tidur itu enggak sadar kan. Nah, boleh jadi orang mati itu enggak seperti orang tidur itu. Kalau enggak seperti orang tidur, bagaimana dengan zaman Nabi Adam ngantek-ngenteni dino kiamat perak suwi kan gitu ya. Maka dibuat orang tidur itu lupa gitu ya. Kalau dia dalam kenikmatan, maka seperti kita mimpi enak-enak ketemu bidadari, ketemu alam yang indah gitu ya. Iya, alam yang indah. Tahu-tahu kan pagi loh, kita itu rukun nambis delok kok. Aku baru seneng ngimpi, tak baleni meneh, ternyata sudah enggak bisa. Karena alamnya sudah putus udah mbok baleni meneh sing koyo mau tetap ra iso. Karena sudah. Tapi ada juga yang terlihat lama banget karena dalam azab Allah. Kan seperti itu. Jadi orang tidur itu ya dilepas ruhnya tapi masih digandul lah, ibaratnya ditarik tapi elastis lah gitu. Kalau dia masih panjang umur ya dikembalikan lagi, maka melek lagi ke aktivitas lagi. Tapi kalau sudah meninggal dunia ya entek-entekan 100% dicabut sama Allah, seperti itu. Artinya kan itu sebenarnya kita kan punya gambaran misalnya bahwa kalau kita juga akan kayak orang tidur meninggal itu maksudnya. Tapi ruhnya nggak dikembalikan ya, Yai. Iya, betul. Karena sudah pindah ke alam dunia lain. Yai, Mas Aldi, ini menarik kita bahas tentang dunia lain ya. Ada akhirat, ada surga neraka, tapi ini karena bertemu waktu Pak Yai. Kita mungkin akan akhiri, tapi sebelum akhirnya ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana korelasi hubungan antara akhirat dengan dunia. Monggo Yai. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada laki, ada perempuan, syu'uba wa qabaila li ta'arufu ya. Allah ciptakan kita ada laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita saling ta'aruf, saling mengenal. Nah, saling mengenal inilah yang disenamakan dengan seduluran. Nah, kenapa seduluran saklawase? Ya supaya sampai ke akhirat. Jadikan teman-teman, saudara kita, keluarga kita, semua itu tidak hanya terbatas menjadi teman kita, sahabat kita di dunia, tapi juga kita harus bawa nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk saling ta'aruf ya, karena supaya kita ini mempunyai saudara yang tidak hanya di dunia saja, tapi nanti dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Yai sudah sama-sama rawuh dan berikan banyak wawasan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, cukup ya. Oke, pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.